Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak mau ngecek dulu nih kerapihan kalian dan tempat duduk kalian. Apabila ada sampah di sekitar kalian, harus bersihkan ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Siap, teman-teman? Siap. Ya, Pak. Ya, Di kelas ini, siapa ketua kelasnya? saya, Pak. Hovifah. Pak. Hovifah. Nah, sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Hovifah untuk pimpin doa. Ya, baik teman-teman. Sebelum melakukan pembelajaran, kalau lebih baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak masuk atau hadir semua? Alhamdulillah hadir Semua, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan ya, supaya terus bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum itu, apakah kalian ingat mengenai pembelajaran sebelumnya? Ada yang ingat? Tentang ASEAN, Pak. Ingat, Pak. Nah, benar, Pian. Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang ASEAN. Ada yang masih ingat juga? Apa saja dan siapa yang menjadi anggota ASEAN? Ada Indonesia. Ingat, Pak. Apa lagi? Filipina. Nah, Thailand. bagus, masih pada ingat ya? Pak. Nah, agar kalian semangat, Bapak mempunyai lagu nih. Kalian juga pasti tahu lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya, dengan suara yang nyaring. Oke, siap? Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Baik, 1, 2, 3. Ada 10 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Vietnam. Nah, jadi ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam bekerja sama dengan ASEAN pada bidang sosial budaya. Bapak mau tanya nih, mengapa kita harus mempelajari hal tersebut? Ada yang tahu? Supaya Ada yang kita tahu, teman-teman? mengetahui Silakan kepada Habibah. negara Sepertinya tahu. ya, supaya kita mengetahui negara-negara di ASEAN dan kerjasamanya seperti apa. Pintar sekali. Nah, benar ya, seperti kata Habibah. Jadi, mengapa kita harus mempelajari hal tersebut? Yaitu agar kita tahu dan paham mengenai peran Indonesia dalam bekerja sama dengan ASEAN di bidang sosial budaya, terutama di masa pandemi ini. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai hal tersebut dipimpin dan dibimbing oleh Ibu Tiara. Nah, nanti kalian akan belajar banyak hal. Dan nanti kalian akan diskusi, akan tanya jawab, banyak pokoknya. Nah, pesan Bapak ya untuk kalian, saat pembelajaran nanti, kalian harus bersemangat ya. Karena siapa tahu semangat kalian itu ditilai oleh Ibu Tiara. Jadi, Bapak tetap semangat ya. Siap, Pak. Ya, Pak.
Bagus. Nah, silakan kepada Ibu Tiara. Iya, halo anak-anak. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya, halo. Nah, kalian sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari ya. Kalian juga udah mengetahui tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Bapak Syifa. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan satu video pembelajaran untuk kalian. Nah, makanya kalian harus menyimak, mengamati, dan pahami isi dari video tersebut ya. Siap? Siap, Iya, Bu. Oke, kalian siap, duduk yang rapi, jangan berisik. Nah, udah siap ya? Selamat menyaksikan. Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai IPS. Peran negara Indonesia dalam kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Perbara, adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Negara Indonesia termasuk negara yang aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional ASEAN, bahkan tingkat dunia. Kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial, dalam bentuk kerjasama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, di sini Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Adapun contoh selanjutnya, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Contoh lainnya, Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus COVID-19. Adapun kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang budaya. Bentuknya merupakan bentuk kerjasama. Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Tahukah kamu, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN atau P2A pada tanggal 10 hingga 24 Agustus tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Contohnya, Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetensi ilmu pengetahuan, yaitu Indonesia pernah mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu pada bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The Fourth ASEAN Student Science Project pada tahun 2018, tepatnya di negara Thailand. Selanjutnya, Indonesia aktif dalam program pertukaran pelajar. Dapat kita simpulkan, tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Mungkin sekian,
Terima kasih. Oke, anak-anak, setelah menyaksikan video tersebut, Ibu punya satu persentase negara-negara ASEAN dari kasus COVID-19. Coba sebentar ya. Nah, sambil menunggu persentasenya, Ibu mau nanya, tadi peran Indonesia apa aja di bidang sosialnya? Indonesia membantu mengatasi kasus COVID ya, salah satunya. Nah, coba dilihat udah ada kan? Iya, Bu. Nah, dari persentase yang ditayangkan ini, menurut kalian negara manakah yang tinggi kasusnya? Indonesia, Ibu. Indonesia. Negara mana yang paling tinggi kasus COVID-nya? Indonesia. Iya, negara Indonesia ya. Coba, kenapa negara lain bisa lebih sedikit, sedangkan negara Indonesia itu paling banyak terjadi COVID-nya? Ada yang tahu nggak kenapa? Permasalahan apa nih yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, karena penduduk di Indonesia itu sangat banyak. Gitu, Bu. Jadi, kasusnya juga banyak. Iya, benar, karena penduduknya itu termasuk yang paling banyak dan masih susah diatur ya warga Indonesianya, makanya kasus COVID-nya itu memiliki kasus terbanyak di tingkat ASEAN. Nah, setelah ini, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sefira. Tetap semangat ya. Silahkan Ibu Sefira. Ya, nah jadi tadi kalian telah kerja sama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, jadi hari ini kita akan mencari tahu lebih lanjut mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, untuk mendiskusikan hal tersebut, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Mengerti? Mengerti, Bu. Ngerti, Ibu. Mengerti, Bu. Nah, kalian bisa langsung berkumpul bersama kelompoknya ya. Baik, Ibu. Iya, Bu. Nah, sudah berkumpul? Sudah. Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, jika sudah berkumpul, nah saya akan memberitahu hal apa saja yang harus kalian cari. Jadi perhatikan ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, jadi ini dia beberapa hal yang harus kalian cari dan diskusikan bersama kelompok kalian. Yang pertama, kalian harus mencari informasi tentang kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara ASEAN. Nah, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kalian bisa mencari informasi tersebut melalui media seperti surat kabar, majalah, atau artikel berita di media elektronik. Nah, selanjutnya, setelah kalian mendapatkan artikel tersebut, nah silahkan diskusikan beberapa pertanyaan berikut, seperti apa judul dari isi artikel tersebut, bagaimana bentuk kerjasamanya, dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, setelah itu, kalian tuliskan hasil diskusinya, dan buatlah kesimpulan dari hasil. Nah, apakah dapat dipahami? Mengerti, Paham, Bu. Nah, baik. Jika paham, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu.
Baik, nah Cukup, jadi Bu. kalian bisa mulai mengerjakan dari sekarang. Nah, jika ada hal yang sulit ataupun tidak dimengerti, bisa langsung hubungi saya ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, sudah 10 menit, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, jika sudah selesai, apakah ada yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Ya, Pian, silahkan maju ya. Wah, hebat nih, Pian mau maju. Nah, boleh ya, Pian, mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain silahkan perhatikan ya. Baik, Bu. Jadi di sini saya dan kelompok saya menemukan artikel berita yang isinya tentang delegasi Indonesia yang mengajak para negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam menghadapi COVID-19. Nah, bentuk kerjasamanya ini melalui pendekatan pentahelix, di mana dalam kerjasama tersebut negara Indonesia berperan dalam mengajak negara anggota ASEAN untuk bekerja sama. Jadi kesimpulannya di sini negara Indonesia yang berperan mengajak negara anggota-anggota ASEAN lainnya untuk bekerja sama mengatasi COVID-19 melalui pendekatan pentahelix. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, Pian, bagus ya. Dan lumayan lengkap juga hasil analisisnya. Nah, beri tepuk tangan untuk Pian. Nah, untuk kelompok selanjutnya, ada yang ingin maju untuk mempresentasikan hasilnya? Napis ingin maju mempresentasikan hasilnya? Halo, Ibu. Ya, Napis ingin maju untuk mempresentasikan hasilnya? Iya, Ibu. Nomor 2. Ya, boleh ya. Nomor 2A. Jadi, Indonesia dan judulnya itu Indonesia dan negara ASEAN sepakat perkuat kerjasama tangani COVID-19. Yang B itu bentuk kerjasama melawan COVID-19 yaitu dengan saling tukar informasi terkait penanganan kasus, pengembangan riset atau penelitian mengenai vaksin COVID-19, pengembangan epidemiologi, dan clinical treatment. Dan yang C itu peran Indonesia dalam kerjasama tersebut yaitu memberi perlindungan kepada warga negaranya. Sudah, Bu? Sudah selesai Napis mempresentasikan hasilnya? Sudah, Ibu. Ya, baik. Nah, jadi semua kelompok telah selesai ya mempresentasikan hasilnya. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sekarang kita bahas ya. Kita bahas dulu dari artikel pertama, yaitu artikel milik Pian. Nah, jadi dari artikel milik Pian tersebut, Indonesia berperan dalam kerjasama pentahelix, yaitu sebagai pencetus dan juga sebagai pengajak untuk mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama. Nah, jadi melalui kerjasama pentahelix ini, yaitu melibatkan 5 komponen. Nah, 5 komponen tersebut diantaranya yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua komunitas masyarakat, yang ketiga dunia usaha, yang keempat akademisi, dan yang terakhir adalah media massa. Nah, kelima komponen ini harus saling bekerja sama dalam mengatasi COVID-19. Karena jika kelima komponen ini tidak saling bekerja sama dan saling mendukung, maka upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi COVID-19 itu tidak akan berjalan secara efektif. Nah, maka dari itu 5 komponen ini harus saling mendukung dan juga saling bekerja sama. Gitu. Apakah dapat dipahami? Mengerti, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk artikel yang kedua akan dibahas oleh Ibu Septiani. Ya, jadi betul ya yang sudah dipaparkan oleh Napis. Jadi untuk artikel kedua ini kerjasama antara ASEAN dan negara Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama bertukar informasi terkait pengembangan research atau penelitian mengenai vaksin COVID-19. Nah, kerjasama yang kedua yaitu mengenai pengembangan epidemiologi atau kerjasama dalam pengembangan ilmu yang mempelajari penyebaran
semua hal yang berhubungan dengan penyakit. Nah, salah satunya pada COVID ini yang belum diketahui penyebabnya. Dan yang ketiga yaitu kerjasama dalam clinical treatment atau pengobatan apa sih yang akan digunakan untuk meminimalisir COVID-19 ini. Nah, sehingga setelah mengetahui bentuk kerjasama yang akan dilakukan oleh ASEAN dan Indonesia ini, peran Indonesia itu sendiri dalam kerjasama tersebut yaitu memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan memberikan kebijakan yang dapat meminimalisir COVID-19 ini. Nah, salah satunya kebijakan yang sudah diterapkan yaitu dengan melakukan PSBB. Nah, sekian pembahasan artikel dari artikel kedua. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Hasna. Baik, Silakan Ibu Hasna. baik, terima kasih Ibu Septiani. Nah, tadi kita sudah belajar bersama Bapak Syifa, Ibu Tiara, Ibu Sefira, dan Ibu Septiani. Apakah ada yang ingin mencoba menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Aku, Jadi Bu. mau? Ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang kerjasama Indonesia dan ASEAN pada saat COVID-19. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Henny. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN pada masa COVID-19 di bidang sosial dan budaya. Nah, salah satu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Nah, apakah Indonesia dan negara ASEAN lainnya sedang dilanda bencana? Ya, Bu. Ya, bencana apa? COVID-19. Ya, betul sekali. Virus corona. Ya, betul. Nah, jadi kita, negara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya sedang dilanda bencana COVID-19. Lalu, apa peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN pada masa COVID-19? Indonesia mengajak kerjasama Pentahelix. Ya, jadi Indonesia salah satu perannya yaitu mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk menanggulangi COVID-19 melalui pendekatan Pentahelix. Nah, pendekatan Pentahelix ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, bahkan berbagai pihak untuk menanggulangi COVID-19. Nah, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang ASEAN dan peran Indonesia di dalamnya, Ibu akan memberikan soal. Nah, berikut ini soalnya. Ini merupakan soal yang harus kalian kerjakan selama 5 menit dan dikerjakan masing-masing atau secara individu, tidak berkelompok ya. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, bagus sekali. Supaya kita lebih memahami juga dan bisa membahas bersama-sama soal yang telah kalian kerjakan, maka kita akan membahas soal tersebut bersama Ibu Anggraeni. Silakan Ibu Anggraeni. Bu Hasna. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Iya, bagaimana tadi mengerjakan soal evaluasinya? Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu emang hebat.
Coba sekarang kita bahas soal evaluasi secara bersama-sama. Siap? Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap, Bu. Coba Ibu mau minta tolong satu orang untuk membacakan soal evaluasinya. Adakah yang mau membantu Ibu? Saya, Bu. Iya, boleh, Vian. Silakan, Vian. Iya. Pandemi COVID-19 membuat berbagai negara di ASEAN perlu bekerja sama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tercatat bahwa kasus COVID-19 semakin meningkat dan menjadi hambatan untuk berbagai sektor kehidupan, di antaranya sektor sosial budaya. Dari fakta tersebut, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam menghadapi COVID-19? Ya, terima kasih Vian telah membantu Ibu membacakan soal. Nah, sekarang siapa yang mau untuk mencoba menjawab soal evaluasi ini? Ayo, siapa yang berani? Aku, Bu. Ya, boleh siapa dulu ya? Boleh Henny dulu. Saya mau mencoba menjawab ya, Bu. Indonesia berperan dalam pertukaran informasi terkait perkembangan penelitian vaksin untuk virus corona. Iya, betul sekali. Hebat, Henny. Iya, betul ya anak-anak. Jadi, Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara anggota ASEAN atau seluruh anggota negara ASEAN untuk saling bertukar informasi terkait perkembangan penelitian pembuatan vaksin virus corona. Ya, hebat, Henny. Coba ada yang ingin mencoba menjawab terkait pertanyaan ini? Aku juga, Bu, mau mencoba menjawab. Boleh, Nafis. Silakan, Nafis. Jadi, Indonesia juga berperan dalam mencetuskan kerjasama melalui pendekatan pentahelix sebagai upaya penanggulangan virus COVID-19 di kawasan ASEAN. Iya, betul sekali Nafis. Ya, anak-anak, jadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Nafis, Indonesia juga berperan dalam mencetuskan dan mengajak negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dengan melalui pendekatan pentahelix. Nah, sekarang siapa yang ingat apa itu pendekatan pentahelix? Coba siapa? Ya, jadi pendekatan pentahelix yaitu pendekatan yang melibatkan 5 komponen, yaitu pertama komponen pemerintah, kedua yaitu masyarakat, yang ketiga yaitu dunia usaha, yang keempat yaitu akademisi, dan yang kelima adalah komponen media massa. Nah, mereka saling bekerja sama nih untuk menanggulangi kasus COVID-19 ini. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Siap tidak, Ibu? Tidak ada ya? Oke, siap. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit oleh-oleh nih. Oleh-olehnya yaitu, Ibu mau kalian nanti mencari informasi tentang, informasinya itu boleh dari majalah, boleh dari koran, boleh juga dari internet ya. Nah, informasinya tentang apa, Bu? Informasinya yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama negara ASEAN di bidang budaya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, siap. Nah, untuk pembelajaran besok, kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam negara ASEAN di bidang budaya ya. Nah, jadi Ibu mau anak-anak menyiapkan materi tersebut. Nah, berhubung sekarang sudah azan zuhur, bagaimana kalau kita menutup pembelajaran hari ini? Nah,
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan kepada ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, Ibu pamit undur diri terlebih dahulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah.